Sekali lagi terima kasih Bapak atas semuanya. Tidak mudah membina hubungan keluarga-keluargaan seperti Komisi 5 ini Bapak. Apapun yang Bapak sampaikan, kami rasakan bahwa itu memang tujuannya baik untuk membangun kita semua. Terima kasih Abah, terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini pertanda apa ya? Itu menteri dari PDIP satu persatu sudah mulai berpamitan ya. Ya memang kurang lebih 1,5 bulan lagi lah, yaitu jabatan dari Menteri-Menteri Presiden Joko Widodo akan berakhir. Dan bahkan juga saat ini juga sudah mulai berpamitan. Artinya apa? Artinya menteri-menteri yang sudah berpamitan ini ya setidaknya terlihatlah dari kode-kode tersebut tidak akan dipilih oleh Pak Prabowo Subianto. Nah artinya menteri dari Presiden Joko Widodo itu sudah tidak akan dipilih lah untuk menjadi menteri pada periode berikutnya di pemerintahan Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah bahkan yang cukup unik sekali, hanya menteri-menteri dari PDIP yang setidaknya berpamitan mulai hari ini, yaitu ada Pak Basuki Hadimuljono dan bahkan ada Tri Risma Harini, Pak Pramono Anung, dan bahkan dari Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani bahkan juga sudah mengasih kode, itu kode berpamitan pada bulan Juli yang lalu. Terlihat dari sini 15 Juli Sri Mulyani pamitan kasih kode ini, I'm Gone. Ya memang pada saat lalu menyanyikan lagu I'm Gone. Nah apakah itu juga pertanda akan tidak dipilihnya, yaitu menteri-menteri yang menurut saya sangat kompeten sekali ya di bidangnya, seperti Pak Bas, Sri Mulyani, dan bahkan Tri Risma Harini, Pramono Anung, dan lain sebagainya. Menurut saya menteri-menteri yang sangat keren sekali. Tapi yang cukup mengejutkan pada saat lalu ya, yaitu dari Kemenkumham. Ya, padahal juga selang 2 bulan tiba-tiba di reshuffle dan diganti. Ada apa semua ini? Dan tiba-tiba saat ini ada gugatan, yaitu SK perpanjangan dari PDIP yang digugat ke PT UN. Wah, apakah untuk skenario ini ya, itu Kemenkumham dicopot dari jabatan menteri? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas kalau kita melihat saat ini memang dinamikanya masih saja terus berlanjut ya, kemungkinan hingga kampanye dan bahkan juga ketika pencoblosan pada pilkada serentak. Dari sini bahkan momen haru Menteri PUPR Basuki pamitan di DPR dan bahkan juga menangis. Tidak hanya itu saja, bahkan Tri Risma Harini sudah mulai berpamitan, maaf kalau ada salah selama jadi Mensos, pada 3 September. Bahkan tidak hanya itu saja, di sini ada pemberitaan juga Pak Pramono Anung bahkan juga sudah berpamitan ke DPR RI. Wah, ini sangat keren sekali ya. Menurut saya komitmen ini wajib dijaga ya. Ketika dipilih atau ikut berkonsultasi pada pilkada atau pilpres, harusnya juga wajib mundur. Ya walaupun dalam undang-undang tidak masalah lah, walaupun tidak mundur, hanya cuti saja, tapi menurut saya etikanya itu biar rakyat yang menilai lah. Menurut saya etikanya itu wajib mundur ketika menjadi atau dipilih menjadi kepala daerah atau lain sebagainya. Nah dari sini Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengikuti rapat kerja dengan Komisi 2 DPR Gedung Nusantara Kompleks Parlemen. Dalam rapat yang juga diikuti oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko yang membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga tahun 2025, Pramono sempat pamitan dengan DPR karena mundur dari jabatan Sekretaris Kabinet terkait ikut dalam konsultasi Pilkada Jakarta 2024 berpasangan dengan Rano Karno. Nah, menurut saya ini sangat keren sekali lah. Nah, saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya dari sini. Lanjut di pemerintahan berikutnya, Min. Terima kasih Pak, sehat-sehat senantiasa bahagia. Ya, kalau kita ketahui rekam jejak dari Menteri Basuki Hadimuljono ini menurut saya sangat keren sekali. Karena apa? Karena di 10 tahun di pemerintahan Presiden Joko Widodo pembangunan itu sudah masif sekali, mulai dari pelosok negeri, mulai Sabang sampai Merauke. Dan juga tidak ada isu ya terkait korupsi dan lain sebagainya. Itu Pak
Bas itu kerjanya memang selalu on the track, tidak miring-miring. Nah, apakah ini juga Pak Bas tidak mau lagi ya dicalonkan sebagai Menteri PUPR? Karena kalau kita lihat rekam jejaknya, pasti juga siapa sih yang tidak melirik Pak Bas untuk melanjutkan di periode berikutnya? Apakah Pak Bas di sini menolak karena sudah menjadi Menteri PUPR selama 2 periode di pemerintahan Presiden Joko Widodo? Kalau memang demikian, wah berarti sangat keren sekali. Begitu juga Sri Mulyani, apakah juga tidak mau dipilih menjadi Menteri pada periode berikutnya? Ya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas Pak Pramono Anung dan Tri Risma hari ini itu saat ini berpamitan dan akan mundur dari jabatan menteri karena akan mengikuti konsultasi Pilkada 2024. Dan menurut saya ini adalah sangat keren sekali lah. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini juga ya, yaitu ketika Sri Mulyani berpamitan kasih kode I'm gone. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pamitan secara tidak tersirat. Pasalnya, masa jabatannya akan berakhir pada Oktober 2024. Nah, menurut saya ini sudah kode keras ya. Menurut saya Sri Mulyani tidak mau ya menjadi Menteri Keuangan di era Pak Prabowo ya. Kalau kita lihat pada waktu lalu Pak SBY juga Sri Mulyani mundur. Dan apakah ini juga keputusan Sri Mulyani untuk tidak lagi menjadi menteri? Karena kalau kita lihat rekam jejak dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat keren sekali loh. Mulai dari pandemi COVID-19 yang ekonomi negara-negara lain bahkan juga terpuruk, Indonesia juga tetap stabil dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat keren. Tetapi apakah benar tidak dilirik oleh Pak Prabowo Subianto? Apakah juga Sri Mulyani sudah memutuskan untuk tidak menjabat sebagai menteri dan ingin menikmati masa tuanya dengan cucu-cucunya? Ya, kita juga tidak tahu ya. Kode keras pamitan diungkap Sri Mulyani pada acara peringatan Hari Pajak Nasional, yakni spektakuler hingga 14 Juli. Dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan sejumlah jajaran menyumbangkan lagu berjudul She Is Gone dari Still Hurt. Usai lagu tersebut, Sri Mulyani pun naik panggung untuk berduet dengan bawahannya tersebut. Namun sebelum menyanyikan lagu Krisye yang dipilihnya, Sri Mulyani tiba-tiba menyampaikan pernyataan yang membuat jajarannya kaget. Tadi lagunya apa katanya? She Is Gone. Itu lagu untuk saya, I'm Gone, ujar Sri Mulyani sambil menaikkan satu tangannya ke atas. Mendengarkan pernyataan ini, Dirjen Pajak dan jajarannya memberikan tanda penolakan. Penonton pun ikut protes. Sri Mulyani sendiri digadang-gadang tidak akan masuk ke dalam jajaran Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sumber CNBC Indonesia yang mengetahui proses penyusunan kabinet ini mengatakan ada 4 nama calon yang masuk sebagai bursa Menkyu. 4 nama itu diantaranya Wakil Menteri BUMN Kartika Widjojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra. 2 nama lainnya yang disebut masuk sebagai kandidat adalah ekonom senior Anggito dan mantan Menteri Keuangan Khatib Basri. Namun hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pihak Pak Prabowo Gibran. Wah, apakah Sri Mulyani menolak untuk menjadi menteri lagi? Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas pada saat ini ada 4 menteri dari PDIP yang sudah berpamitan walaupun tidak mengikuti Pilkada serentak 2024, tetapi juga sudah berpamitan, seperti halnya Pak Basuki Hadimuljono itu selaku Kementerian PUPR dan bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bahkan juga sudah berpamitan pada bulan Juli yang lalu. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.